Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tiada henti-hentinya memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada Jumat hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga memudahkan langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini. Dan insya Allah setiap langkah yang kita niatkan karena Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah sehingga segala risalahnya berkembang sampai ke seluruh dunia, dan sekaligus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat ini saya akan mengangkat sebuah judul, ada 3 orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, Maha Pengampun Allah dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita melihat dari surah Al-Baqarah ayat 218 ini, yang pertama orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah innal ladzina amanu. Itulah sungguhnya orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman? Begitupun juga dikuatkan dalam firman Allah dan surah Al-Mu'minun ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 5. Qad aflaha mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman. Kenapa sangat beruntung bagi orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu dia menampakkan 3 kecerdasannya. Yang pertama adalah kecerdasan emosionalnya. Yang kedua adalah kecerdasan intelektualnya. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritualnya. Jadi dikatakan dia beruntung itu karena apa? Senantiasa dia khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu dia cerdas, dia tahu kalau ini adalah hari Jumat. Dia senantiasa sudah memanajemen dirinya 1 jam sebelum jam 12 dia sudah mempersiapkan dirinya, dia mandi, dia mempersiapkan pakaian-pakaian yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu yang dihadapkan itu adalah Allah yang memberi rezeki, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika dia menghadap kepada Allah, dia malu kalau dia tidak mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya.
Jadi kalau dia sudah tahu sebaik-baiknya, senantiasa kalau dia sholat itu dia khusyuk, tidak ada lagi yang dia ingat, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan jual belinya, dia tinggalkan segala rapat-rapat segala macam, dia tinggalkan. Karena apa? Dia kembali kepada orang-orang yang memberikan rezeki, yang memberikan penghidupan. Dia merasa kecil di hadapannya, sehingga ketika dia sholat, dia merasa khusyuk, sehingga hatinya itu merasa damai dan nyaman. Dan kelanjutnya ketika dia sudah sholat itu, dia menjaga senantiasa perkataannya dan perbuatannya itu tidak akan menciderai daripada dia sudah melakukan sholatnya. Terkadang orang melakukan sholat sudah khusyuk, tetapi ketika aktivitasnya, perbuatannya, perkataannya justru menzolimi orang-orang di sekitarnya. Maka dikatakan inilah tidak cerdas. Dia emosi tetapi tidak mau menampakkan emosinya itu yang bermanfaat, tetapi senantiasa emosi hanya mengikuti hawa nafsunya. Berarti hawa nafsunya sudah ditunggangi oleh iblis, sehingga orang ini ketika dia emosi, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi kalau orang-orang yang sudah di backup dengan ilmu pengetahuannya, dia tahu, oh bahwasanya ketika saya marah ini, saya sudah ditunggangi oleh iblis, sehingga tidak ada lagi manfaatnya sholat kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang senantiasa orang-orang perkataannya, perbuatannya dia senantiasa menjaga. Karena takwa menurut Al-Ghazali adalah bahwasanya ketika dia menjalan dalam lorong yang panjang, dia sudah tahu banyak kerikil-kerikil yang tajam, dia mampu melewatinya tanpa tertusuk duri di kakinya, berarti itu adalah takwa. Jadi takwa adalah sesuatu kehati-hatian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak itu saja dia khusyuk sholatnya, begitupun dia juga senantiasa dia menjaga perkataan dan perbuatannya, tetapi dia juga ada kedekatan hatinya untuk bersedekah. Dia mengeluarkan daripada harta yang dia milikinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih konkret lagi, senantiasa dia menjaga kemaluannya. Ini yang terkadang, yang sering kita terkadang lalai. Ini menjaga, tetapi yang syahwat inilah yang terkadang kita suka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya syahwat yang bisa kontrol kemaluan dengan baik, yaitu Islam punya cara dengan cara menikah. Inilah konsep untuk menjaga daripada keislaman kita. Maka bagi orang-orang yang sudah menikah itu berarti sudah sempurna Islamnya. Kenapa? Ketika dia sudah mengikut sunnah Rasul, menjalankan agama, dia menikah, berarti dia sudah menjalankan sunnah Rasulullah. Dia akan menjadi sempurna ajaran agamanya. Maka senantiasa itulah dikatakan orang-orang yang beriman itu. Jadi kata-kata iman itu asal kata 3 huruf, alif, mim, dan nun. Jadi ada kata aman. Aman itu adalah keamanan bagi dirinya. Sedangkan amanu itu adalah berupa kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi actionnya bagi orang-orang yang beriman itu sebagaimana dikupas dalam surah wal as demi masa innal insana lafil khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa dalam kerugian? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman yang saya katakan tadi, cerdas emosionalnya, cerdas intelektual, dan cerdas spiritualnya. Kalau ini senantiasa ada dalam diri kita, maka ada kelanjutannya apa? Wa amil solihah. Ada actionnya, ada perbuatan baiknya yang dia lakukan. Jadi untuk melakukan perbuatan baik itu juga harus berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah keilmuannya. Jadi kalau berbuat baik tanpa ilmu juga itu kurang bagus juga. Harus ada ilmunya. Supaya apa? Supaya dia tidak taklid dalam menjalankan syariat agama. Kalau dia sudah tahu ilmunya, insya Allah dia akan aman. Maka tubal liman amila bil ilmi. Berbahagialah bagi orang-orang yang mengerjakan sesuatu berdasarkan ilmu. Jadi begitupun juga apapun yang kita kerjakan, kalau kita tahu ilmunya, insya Allah akan aman. Begitupun juga di kejaksaan ini, ketika dia memutuskan suatu perkara, dia tahu ilmunya, sehingga apa? Orang-orang yang ditentukan hukum itu berdasarkan ilmunya dan aturannya, sehingga dia itu menjadi aman. Kenapa? Karena seorang jaksa juga kakinya ada 2. Ketika dia melakukan kebaikan yang benar, dia berada di surga.
Ketika dia salah dalam menentukan putusannya, kakinya berada di neraka. Inilah yang kata gerakan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan agar senantiasa kita berlaku adil, sehingga hidup kita ini akan aman fit dunya wal akhirah. Bapak-bapak, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman. Apa kelanjutannya? Wallazina hajaru. Dan dia senantiasa mengadakan perubahan. Jadi di mana saja kita berada, harus ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Misalnya apakah perubahan dari sisi hukumnya, apakah perubahan dari sisi amaliyahnya, apa dari sisi muamalahnya, semua itu harus kita lakukan perubahan. Kenapa? Kalau ada perubahan berarti ada peningkatan dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai contoh saja, dulu masjid ini belum ada begitu bagusnya, belum ada hasilnya. Alhamdulillah sekarang perlahan sudah akan nampak. Kenapa? Sudah ada perubahan-perubahan untuk mengadakan perubahan di muka rumah Allah ini. Karena saya ingat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Jainuddin MZ. Rumahnya itu lebih tinggi, sementara masjid di sampingnya itu kecil. Dia merasa malu. Kenapa? Yang berikan saya rezeki itu kok rumahnya kecil, sementara aku rumahku besar. Dia malu, dia mencari dana. Bagaimana rumahnya itu bisa lebih tinggi, dan dia dikalahkan oleh masjid. Itu yang dia upayakan. Jadi inilah terpanggil kepada kita, bagi orang-orang yang punya harta, melihat ada rumah tetangga kita lebih tinggi daripada masjid ini, ada rasa malu kita. Bagaimana kita untuk meningkatkan rumah Allah itu lebih baik daripada rumah tinggal hambanya. Ini kalau sudah terpatri di hati kita, insya Allah apapun yang ada di sekitar kita ini akan nyaman. Misalnya di kantor kejaksaan ini ada sebagian yang punya rezekinya, cukup saja dia menyiapkan pengharum saja, satu pegawai satu pengharum. Kalau banyak pegawai semua mengharumkan pengharum, insya Allah masjid ini akan nyaman. Sebagai contoh saja, di Masjid Pemalaan Antem Pemalas saya pernah berceramah di sana, yaitu masjidnya itu setiap 5 menit akan keluar pengharum sebanyak 99 pengharum. Saya tanya, kenapa 99? Karena berdasarkan Asmaul Husna. Jadi setiap itu berbunyi 99, luar biasa harumnya masjid ini. Luar biasa. Kenapa? Rumah Allah itu harus dinyamankan, sehingga apa, dalam beribadah kita merasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi artinya kita beribadah sementara sujud bau yang tidak harum, justru akan mengakibatkan ibadah kita yang tidak khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita sholat ada kata-kata doa kita yang kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah, menandakan bahwa setiap orang yang beriman itu harus mewakafkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mewakafkan diri kita tetapi action keluarnya itu tidak ada mewakafkan diri pada Allah, berarti kita sudah masuk dalam kategori kemunafikan akhlak. Inilah sebagai orang-orang yang beriman, betul-betul kita mencantumkan iman kita di hati kita agar senantiasa kita betul-betul orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selanjutnya adalah wajahadu fisabilillah. Orang-orang yang senantiasa jihad di jalan Allah, membela agama Allah. Jadi kalau kita senantiasa membela agama Allah, insya Allah Allah akan menjaganya sesuai firman Allah surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang membela agama Allah, yang menolong agama Allah, aku akan menolongnya dan aku akan mengukuhkan kehidupannya, sehingga kehidupan kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang kita bisa berikan di jalan Allah, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Justru Allah akan melipat gandakan hingga 700 kali lipat. Bapak-bapak, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji kita ketika kita melihat firman Allah dalam surat Al-Isra 34, wa aufu bi ahdi inna ahda kana mas'ulan. Penuhilah segala janji-janji itu karena akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi sangat tepatlah kalau kita sudah memenuhi janji-janji Allah, insya Allah Allah juga akan memberikan janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman. Sehingga dimanapun saja kita berada, kita senantiasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana dikuatkan lagi dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak kuciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi dari ayat ini ada dua hal yang dikedepankan. Yang pertama adalah kita sebagai seorang hamba. Yang kedua adalah kita sebagai seorang pemimpin. Ketika sebagai seorang hamba, senantiasa jagalah waktu-waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebagai seorang pemimpin, kita senantiasa menjadikan pemimpin kita itu adalah untuk jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapat rezeki, dapatkan kedudukan dan jabatan, jadikan itulah adalah merupakan nikmat dan bukan dijadikan yang sekarang ini sedang tendanya istidraj. Kita takut. Dia kata istidraj ini diberikan nikmat, ternyata itu akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang ada di sini tidak tergolong kepada orang-orang istidraj diberikan nikmat, tetapi justru jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika belum dapat jabatan, duduknya saf paling depan. Ketika dapat jabatan, justru safnya paling belakang. Berarti apa? Dia senantiasa dunianya lebih besar daripada akhiratnya. Yang benar adalah wabtaghi fi ma ataqal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita cari akhirat tetapi jangan lupa juga untuk dunia kita. Karena apa? Karena kita ini adalah menuju kepada wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun ardhuha samawati uiddat lil muttaqin. Kita bersegera kita minta ampunan kepada Allah karena sifat manusia itu lalai dan lupa. Maka ketika kita lalai dan lupa, bersegera kita untuk saling memaafkan. Karena hidup kita ini akan berakhir dengan mempunyai bekal yang bagus, insya Allah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa memberi pelajaran sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini mempunyai dampak kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kategorikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fi hadhil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu sallimu tasliman. Bapak-bapak jamaah Jumat yang sangat berbahagia, Allah sangat membenci kepada hamba-hambanya ketika dia diberikan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan hidup, ia beranggapan itu semua daripada kemampuan dirinya sendiri, bukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sifat sombong, angkuh ada pada diri kita, maka perlahan-lahan nikmat itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita senantiasa semua nikmat itu karena bantuan Allah, sehingga kita tahu diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka agar doa-doa kita dijabah oleh Allah, marilah kita bermunajat kepadanya. Amin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya min anwat ya khadiyal azad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila jitinabah. Allahumma anzil alaina sakinatan fi qulubina rizqan kafafan wa sihatan fil jasad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wal walidayna warham kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna ya'murukum bil adli wa ita'iz qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa in tadhakkurun wa la dzikru akbar aqimus shalah.